Shalom, selamat pagi teman-teman. Kita mau berbaris rapi ya. Yuk semuanya bangkit berdiri, ikutin gerakannya Miss Vivi. 1, 2, 3, berbaris rapi. Setiap hari aku ke PAUD wujud kasih. Rapikan rambut, baju dan sepatu. Berbaris rapi setiap hari begitu. 1 and 2 and 3 and 4. 1, 2, 3 dan 4. 1 and 2 and 3 and 4. 1, 2, 3 dan 4. Kita akan menyanyi Mars PAUD wujud kasih ya. Are you ready? Yes, I am ready. Aku mau bermain di sini, di mana? Di PAUD wujud kasih. Jadi apa? Menjadi generasi cerdas dan berkarakter. Aku mau bermain di sini. Aku jadi anak yang penuh kasih, sukacita, damai sejahtera. Aku jadi sabar, penuh kemurahan, kebaikan dan kesetiaan. Aku juga jadi anak yang lemah lembut dan penuh dengan penguasaan diri. Nah, kita mulai enthusiastic drill ya teman-teman. Are you ready? Yes, I am ready. 1, 2, 3. To be enthusiastic, I have to act enthusiastic. To be enthusiastic, I have to act enthusiastic. To be enthusiastic, I have to act enthusiastic. 1, 2, 3, yes! Aku anak raja, aku anak raja, jadi aku pasti bisa. Aku anak raja, jadi aku pasti bisa. Aku anak raja, jadi aku pasti bisa. 1, 2, 3, yes! Ripo is repetition, easy, easy, pleasure, pleasure, often, often, happy. Hak lahirku 1, percaya diri. 2, keberanian. 3, pengharapan. 4, keyakinan. 5, iman. 6, percaya kepada Tuhan sebagai sumber pengharapan. Shalom teman-teman, apa kabar? Oke, sudah siap memuji nama Tuhan? Hari ini kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan. Hari ini ada Miss Liz dan Miss Lilis. Ya, kita akan pujikan selamat pagi Bapak. Anugerahmu, semalam
memuliakan nama-Mu Tuhan. Dengan kesehatan dan kekuatan yang daripada Tuhan, kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkenan dengan pujian kami, dan pujian kami ini hanya untuk hormat dan kemuliaan akan Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman. Kita akan bersukacita, bergembira karena hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat. Hati obat, hati yang senang, tapi semangat yang patah terikat tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang lagi. Hati yang gembira adalah obat. Hati obat, hati yang senang, tapi semangat yang patah terikat tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Mari kita memuji Tuhan selalu. Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Wah, luar biasa sekali hari ini. Semangat ya, Mes. Oke, teman-teman. Kita akan mendengarkan firman Tuhan setelah tadi kita dengan semangat, dengan sukacita memuji nama Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan ya teman-teman, kita akan memuji Tuhan lagi. Kita akan pujikan firman Tuhan untuk dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padamu. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong anakku. Ingin bertumbuh subur, ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong anakku. Oke teman-teman, selamat mendengarkan firman Tuhan dari YouTube. Tapi sebelumnya kita juga akan berdoa untuk firman Tuhan kita hari ini. Silakan Miss Lilis berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami sudah menyembah Engkau, kami sudah memuji nama-Mu. Biarlah puji-pujian kami boleh menyukakan hati-Mu. Dan sebentar kami rindu mendengarkan firman-Mu, memberkati Miss yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Yesus, dengan penuh ucapan syukur kami sambut firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin.
Shalom, selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya kalian hari ini? Pastinya kalian sehat semua ya, karena ada Tuhan Yesus yang selalu bersama dengan kita. Hari ini kita mau dengar firman, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih buat anugerah terbaik yang Tuhan berikan bagi kami. Kesehatan, berkat, makanan, minuman, apa yang kami pakai, kami bersyukur kami masih bisa bernafas. Semuanya itu karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kami dan kami bersyukur punya Tuhan yang sangat baik dalam hidup kami. Kami mau dengar firman Tuhan, tolong kami supaya kami bisa mengerti kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah, hari ini kita akan bercerita tentang seorang wanita, seorang perempuan, yang sangat hebat. Adalah seorang yang perempuan yang sangat baik, sangat mengasihi sekelilingnya. Dia mengasihi saudara yang ada dalam satu rumah, dia mengasihi saudara-saudaranya. Dia ini adalah dia tinggal di sebuah negeri asing. Dia berada di suatu negeri yang bukan tempatnya. Dia berada di suatu negeri yang bukan kampung halamannya. Nah, mungkin seperti orang yang pergi ke suatu tempat dan dia tinggal di situ sebagai perantau. Nah, karena pekerjaan. Dan satu wanita ini dia sudah menikah. Dia sudah menikah dan dia hidup bersama suaminya. Tapi apa yang terjadi? Suaminya satu kali tidak ada, pergi meninggalkan dia menghadap Bapa di surga. Suaminya itu pergi dan tinggallah dia bersama dengan ibu mertuanya, dan dia mengikuti terus kemana ibu mertuanya pergi. Nah, dia berkata kepada ibunya, engkau sudah seperti ibuku sendiri. Aku akan tinggal bersamamu dan tinggal bersama bangsamu di negerimu, dan aku akan menyembah Allah yang sama seperti yang kalian sembah. Dia berkata seperti itu, wanita itu berkata, aku akan mengikuti ibu mertuaku, kemanapun ibu mertuaku pergi, aku akan mengikutinya, dan aku akan menyembah kepada Allah yang ibu mertuaku sembah. Padahal sebenarnya dia tidak menyembah Tuhan Yesus. Dia menyembah Allah yang lain, tetapi dia mengambil keputusan untuk menyembah Allahnya daripada ibu mertuanya. Nah, apa yang terjadi? Dia benar-benar sungguh-sungguh, dia tinggalkan semuanya dan dia mengikuti ibu mertuanya. Dia benar-benar berharap banyak kepada ibu mertuanya. Dia berkata kepada ibunya bahwa ibu mertua adalah ibuku juga. Aku tidak akan membedakannya antara ibu kandung dan ibu mertua. Nah, wanita ini bernama Ruth. Nah, dan ibu mertuanya bernama Naomi. Nah, bagaimana Ruth ini mempunyai pribadi yang sangat hebat. Dia tahu, dia mengerti apa yang harus dia lakukan. Ketika dia ditinggalkan suaminya, dia tidak berbalik meninggalkan ibunya, tetapi dia tetap mau dengar-dengaran dan tunduk kepada Tuhan. Dia mau hidupnya diubahkan, dia mau menurut apa yang dikatakan oleh ibunya, dan dia akhirnya sukses. Jadi pagi hari ini anak-anak, bahwa pengharapan kita hanya kepada Tuhan Yesus. Pengharapan kita hanya kepada Tuhan Yesus, tidak ada yang lain. Nah, hanya Tuhan Yesus sebagai juru selamat atas hidup kita. Berharap hanya kepada Tuhan, satu-satunya. Ya, kita bisa berharap kepada orang lain itu mengecewakan. Mungkin teman-teman berkata, aku kadang berharap kepada papa dan mama membelikan aku ini apa yang aku mau, tapi ternyata papa dan mama tidak bisa memenuhinya. Nah, ada satu caranya, yaitu kita berdoa, meminta kepada Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Ya,
tidak boleh marah sama papa mama. Ketika keinginan kita tidak bisa dipenuhi, kita tidak usah marah. Kita hanya minta kepada Tuhan dan percaya Tuhan Yesus yang akan memberkati, Tuhan Yesus yang akan memenuhi semua keperluan kita. Firman Tuhan berkata, Allahku kan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Ya, jadi kita tuh harus benar-benar percaya kepada Tuhan, benar-benar sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Oke, nggak usah percaya kepada yang lain, tapi kita percayanya hanya kepada Tuhan. Ya, pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Seperti seorang perempuan tadi bernama Ruth. Mari kita berdoa bersama-sama buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, pengharapan kami hanya di dalam Engkau. Kami mau tunduk dan taat kepada Engkau. Kami mau melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Kami tidak mau menyimpang ke kiri dan ke kanan. Kami mau jadi anak Tuhan yang hebat, hidup dalam kebenaran Tuhan. Dan pengharapan kami tidak sia-sia, karena kami punya Tuhan Yesus yang hebat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang lingkungan yang ada di sekitar kita ya, yaitu lingkungan masyarakat. Nah, orang yang tinggal di sebelah rumah kita itu disebut tetangga. Coba teman-teman perhatikan, ini adalah lingkungan di mana Miss Vivi tinggal. Ini adalah sebuah rumah. Orang yang tinggal di sebelah kanan atau sebelah kirinya disebut dengan tetangga. Baiklah teman-teman, kali ini kita mengenal tentang masyarakat atau lingkungan yang ada di sekitar kita. Kalau tadi kita sudah melihat videonya mengenai kita tinggal di sebuah rumah dan di kanan kiri kita itu ada tetangga. Nah, sekarang sebagai manusia yang tidak bisa hidup sendiri atau kita perlu orang-orang yang berada di sekitar kita, bagaimana kita harus hidup? Yang pertama, kita harus hidup rukun atau menjaga kerukunan terhadap tetangga kanan, kiri, depan, dan belakang kita. Nah, yang kedua, menjalin kerjasama. Wah, begitu enaknya ya kalau kita bisa bekerja sama. Jadi pekerjaan yang berat itu bisa menjadi ringan. Contohnya seperti apa? Nah, gotong royong. Biasanya kalau kita punya tetangga ada di lingkungan perumahan, kita bisa membersihkan selokan bersama-sama, atau kita membuat taman di sekitar perumahan kita, dan gitu bisa kita nikmati sama-sama. Yang berikutnya, kalau tetangga kita sedang mengalami kesusahan, misalnya sakit, lalu tidak ada yang membantu untuk pergi ke rumah sakit atau membelikan obat, kita sebagai manusia bisa menolong ya. Jadi begitu ya anak-anak ya. Ketika kita hidup berdampingan dengan tetangga kanan dan kiri kita harus hidup secara damai. Nah, gitu ya. Nah teman-teman, tadi kalian sudah belajar tentang lingkungan yang ada di sekitar kita, yaitu masyarakat. Kalian sudah mengenal apa itu tetangga dan bagaimana kita harus hidup berdampingan dengan tetangga. Miss Vivi ingatkan bahwa manusia disebut sebagai makhluk sosial karena kita tidak dapat hidup sendiri. Jadi kita harus menjaga kerukunan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Oke teman-teman, ini materi pembelajaran kita hari ini. Selamat belajar, Tuhan memberkati.